Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum 'alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bi khair. Kita baca suratul Fatihah. Maaf Pak, suaranya agak berubah. Kita baca suratul Fatihah dengan niat, ya Allah, hadiahkan pahala Fatihah ini untuk Rasulullah SAW, para nabi dan rasul, seluruh keluarga baginda, para sahabat tabi'in, para alim ulama, syuhada, orang-orang saleh, para orang tua kita, guru-guru kita. Dengan niat, ya Allah, angkat derajat mereka di dalam surga. Berikan kepada kami, keluarga kami, keturunan kami, orang yang kami cintai dan kaum muslimin, syafaat mereka pada hari kiamat. Kumpulkan kami bersama mereka di dunia, di mahsyar, dan di dalam surgamu, Firdausul A'la, tanpa hisab, tanpa azab, tanpa fitnah. Ya Allah, dengan Fatihah ini sembuhkan yang sedang sakit, zahir maupun batinnya, sakit imannya, sakit hatinya, sakit pikirannya, sakit fisiknya, di antara diri kami, keluarga kami, tetangga-tetangga kami, orang-orang yang kami cintai dan kaum muslimin yang sudah wafat. Ya Allah, dengan Fatihah ini lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga, dan masukkan ke dalam surgamu bersama para nabi, siddiqin, syuhada, orang-orang saleh. Juga dengan Fatihah ini, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, permudah segala urusan kami, urusan orang tua kami, orang-orang yang mencintai kami dan kami mencintainya, urusan masjid-masjid kami, pesantren-pesantren kami, majelis-majelis kami, urusan kaum muslimin, dan angkat semua musibah, bala, malapetaka, kemungkaran dari diri kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, khususnya saudara kami ada di Sumatera, khususnya saudara kami ada di Palestina, di Sudan, dari manapun mereka yang terjajah, yang terzalimi, kaum muslimin wal muslimat, ganti dengan kebahagiaan, ganti dengan penggantian yang baik di dunia dan di akhirat. Ya Allah, permudah juga rezeki kami, berikan rezeki yang lapang, yang barokah, manfaat dunia akhirat, lunasi hutang-hutang kami ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Allah, perbaiki sholat kami, akhlak kami, ibadah kami ya Allah, iman kami kepada-Mu ya Allah, hingga berjumpa denganmu dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Engkau ridho kepada kami ya Allah. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa wa syekhuna wa waliyuna wa islamuna salihun ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Jam 1 Pak, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab tentang zakat. Sudah selesai Pak semua ya. Kemarin terakhir pembagian zakat belum Pak? Golongan yang berhak menerima zakat atau zakat tijarah belum? Zakat perdagangan udah ya? Zakat perdagangan udah ya? Semoga sih masih ingat Bapak. Pokoknya intinya dagang itu dihitung ya Pak. Dihitung, jangan sampai nggak merasa wajib. Jadi sebelum kita memastikan zakat kita ini wajib zakat apa enggak, dihitung dulu. Apa yang dihitung yang pertama kalau dalam perdagangan? Yang pertama adalah barang sisa. Dihitungnya pakai harga jual.
Kalau Bapak beli modal 2.500 jual 3.000 berarti ngitungnya 3.000. Oh, sisa barang ini berapa piece atau berapa buah dikali 3.000 gitu ya. Dihitungnya pakai harga jual ya. Yang normal tentunya. Terus kemudian semua sisa barang itu di total pakai harga jual satu, ditambah dengan duit yang ada. Mestinya si zakat itu kan di setiap akhir tahun. Akhir tahun sejak Bapak memulai dagang, usaha. Mulai dagangnya kapan? Maka tahun berikutnya lah dihitung di akhir tahun. Tapi karena orang kita ini jarang ngeliatin akhir tahunnya, ya udah akhirnya nggak apa-apa setiap Ramadan. Ingatnya zakat tuh kalau Ramadan aja, padahal selain Ramadan pun bisa juga kena. Tapi nggak jadi masalah. Setiap Ramadan Bapak hitung tuh dagangnya. Kalau Bapak megang perusahaan, nah stok barangnya berapa dihitung, pakai harga jual. Sudah. Yang kedua tambah uang yang ada, yang udah kepake, yang udah dibagikan itu nggak dihitung, Pak ya. Hanya uang yang ada. Yang ketiga adalah piutang. Orang-orang yang beli belum bayar tapi sudah jatuh tempo. Nah, 3 ini ditotal. Setelahnya dikurangi dengan biaya beban, liabilitas. Jadi kalau ada gaji karyawan, sewa tempat, listrik dan seterusnya, bukan biaya produksi, bukan. Itu enggak termasuk ya. Termasuk hutang yang sudah jatuh tempo. Hutang kita kepada hutang perdagangan kita yang sudah jatuh tempo, nah itu juga dikurangi. Kalau hasil daripada selisihnya ini sampai 85 gram emas, sekitar 170 jutaan kalau sekarang, nah lebih bahkan. Tapi kalau nggak sampai berarti nggak wajib zakat. Nah, yang dikeluarkan hanya 2,5%. Kalau Bapak dagangnya mobil udah pasti kena, Pak. Biasanya, ya, apalagi mobil baru. Showroom tuh walaupun satu mobil aja udah kena, dia setahun nggak laku udah kena dia. Setahun dagang aja, kan dia beli, jual, beli lagi, jual, beli lagi. 170-an juta tuh kena sudah zakatnya. Zakatnya bukan bannya dicopot nih zakatnya. Zakatnya adalah duit. Nah, kalau zakat perdagangan itu zakatnya uang senilai tadi tuh. Berapa total dari selisih ini, bersihnya tadi berapa, maka dikali 2,5% atau dibagi 40. Misal Bapak totalnya tadi itu 200 juta dibagi 40 berarti 5 juta. Keluarin zakatnya 5 juta. Begitu caranya, Pak ya. Boleh Bapak bagikan langsung sendiri, boleh yang bagus dikasih ke UPZ atau ke Lazis dan juga Baznas, terserah itu. Ya. Nah, tapi begini, Pak. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini ada di sini saya tulis sebenarnya. Kalau yang menurut perak itu sudah sampai nisabnya sesuai dengan nisab perak, itu sudah kena zakat. Dalam mazhab Syafi'i itu, Pak ya. Jadi kalau tadi pakai emas kan gede, 85 gram emas 170-an 180 juta lah. Tapi kalau pakai perak itu cuma 600, nggak sampai 588 gram perak. Satu peraknya 65.000 kali aja sekitar itu. Berarti kalau sekitar sekarang 600 kali 60.000 ya 36 jutaan. Jadi kalau 35 juta aja Bapak punya hasil tadi itu, pengurangan dari sisa dagang dengan beban tadi itu dikurangi sampai sekitar 35 juta. Nah, Bapak kenalah dibagi 40, ya nggak sampai sejuta berarti harga ininya. Dibagi 40 berarti nggak sampai sejuta zakatnya. Bapak lebihin lebih bagus. Dicicil juga boleh. Ya, tapi diniatin yang penting dalam hati. 100.000, nanti ketemu ada pengemis atau ada orang butuh, kasih lagi 100.000, itu boleh. Ya, dicicil tapi dalam hati diniatin, saya niat mengeluarkan zakat mal atau zakat tijaroh saya. Begitu caranya nih, Pak. Nah, jadi yang penting jangan sampai tidak merasa tidak kena zakat. Ini kemarin sudah saya sampaikan ke Bapak, kalau Bapak pengen kaya ya harus terima resiko. Resikonya adalah keluar zakat. Jadi jangan alhamdulillah kalau nggak kena zakat, justru berarti belum kaya berarti ini kan.
Nah, kalau udah kena zakat itu berarti sudah termasuk kaya. Nah, ini sekarang kita masuk ke pembahagiannya, halaman 42. Bagi yang kelihatan, Pak. Bismillah. Golongan yang berhak menerima zakat. Halaman 42 bagi yang megang buku. Kalau enggak ya udahlah jiping aja daripada jiping. Ngaji kuping aja dapat kan. Yang penting paham, semoga kemudian disampaikan. Pertama, ada 8 ini tentu ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Ini sesuai dengan 8 urutannya nantinya. Ayat Al-Qur'an hanyalah innamas shadaqat, hanyalah sedekah. Sedekah yang dimaksud sepakat ulama adalah zakat. Hanyalah zakat itu untuk 8 golongan ini. Ya, kata-kata innama atau hanyalah itu berarti tidak boleh diserahkan zakat kepada selain yang 8. Bisa Pak ya sampai sini ya. Jadi nanti ada permasalahan-permasalahan di selain 8 ini, boleh nggak kalau dibuat ini, buat itu, buat pembangunan jalan tol misalnya zakatnya? Nggak boleh Pak, itu innama, itu hanya saja kata Allah. Hanya yang 8 ini aja yang boleh menerima zakat. Yang pertama, fuqara, fakir. Ada bedanya fakir dan miskin. Kalau bahasa Indonesia fakir miskin itu satu paket. Biasanya gitu ya. Kalau fakir ya miskin, kalau miskin ya fakir. Padahal kalau dalam ketentuan agama itu ada bedanya. Bedanya kalau fakir itu lebih susah. Mudahnya begitu dulu Pak ya. Fakir itu lebih susah. Miskin agak sedikit mending. Itu bedanya. Karena di dalam surat Al-Kahfi, orang miskin itu digambarkan masih punya kapal. Fa ammas safinatu fakanat limasakina. Adapun kapal yang dihancurkan sama Nabi Khidir itu adalah milik orang-orang miskin. Nah, jadi orang miskin itu masih bisa punya kapal. Ya, perahu. Nah, maknanya dia agak mendingan rupanya daripada yang fakir. Nah, terus fakir itu apa? Fakir itu orang yang memiliki harta atau pekerjaan, maksudnya pekerjaan di sini hasil pekerjaan, entah itu gaji, entah itu tarif, pokoknya hasil pekerjaan yang mencapai kurang dari setengah keperluan pokok. Asas itu bahasa Malaysia, setengah dari keperluan pokoknya untuk dirinya dan untuk orang yang wajib dinafkahi selama umur rata-rata. Agak bingung ya Pak? Sini saya jelasin gini Pak. Jadi orang itu lawan dari fakir miskin kan kaya. Nah, orang kaya itu dilihat dari dua hal. Ini kaya beneran Pak, nggak usah ngomong tasawuf ini. Kaya yang penting kaya hatinya. Itu tak dulu, ini bukan masalah kaya-kaya yang dikinayahkan atau yang di bahasa lembut, bukan. Ini betul kaya harta. Nah, kaya itu dilihat dari dua. Satu, dilihat dari simpanan hartanya atau asetnya. Yang kedua, dilihat dari pendapatannya. Ada dua nih Pak ya. Ada yang kaya itu dengan simpanan, ada yang kaya itu dengan pendapatan, penghasilan. Dia nggak punya simpanan, tapi dia punya penghasilan. Nah, ini juga kaya. Nah, seukuran apa orang disebut kaya itu? Seukuran dia bisa memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan orang yang wajib dinafkahinya, istri, anak, orang tua. Kalau dia punya pembantu ya pembantunya, kalau dia punya hewan, hewannya termasuk wajib dinafkahi. Keperluan pokok ya Pak, bukan keinginan. Keperluan, bukan keinginan banyak banget, nggak habis-habis Pak ya, nggak ada cukupnya. Ini kebutuhan pokoknya, makanan, pakaian, tempat tinggal, ini khususnya. Nah, selama berapa lama? Selama sampai meninggal. Itu namanya kaya. Makanya kalau misalnya kita mau hitung secara nilai sekarang, misalkan keperluan pokok ya Pak ya, satu orang ini sebulan 2 juta. Contoh aja ini, keperluan pokok satu orang. Jadi kalau di rumah itu yang wajib dinafkahi itu 4, ataupun dengan dia tuh 4 orang misalkan, berarti sebulan itu 8 juta. Ini contoh sederhana ya Pak ya. 8 juta sebulan ditambah, ini keperluan pokok, dikali 12 bulan. Berarti berapa Pak? 96.
96 juta. Sekarang usia Bapak berapa? Oh, sekarang usia saya 50. Kira-kira meninggalnya kapan? Maaf nih Pak nih ya, jangan tersinggung nih Pak ya. Rata-rata keluarga kita tuh meninggalnya itu umur berapaan? Umur berapaan? Ya, mudahnya 60 gitu kan Pak. Padahal kan belum tentu ya. Nah, jadi 60-an. Berarti dari 50 ke 60 ada 10 tahun. Bisa paham saya ini Pak? Berarti untuk Bapak dikatakan kaya itu harus punya simpanan tadi setahun berapa? 96 juta kali 10 960 juta kekayaan, nilai kekayaannya. Entah itu bentuknya aset, entah itu bentuknya properti, entah bentuknya emas, pokoknya minimal bisa mencukupi sampai Bapak meninggal. Maaf ya Pak, sampai kita meninggal deh, biar Bapak nggak tersinggung ya. Sampai kita meninggal, berarti sisa 10 tahunan kalau yang usia 50. Ya. Nah, maka punya 960 juta itu baru kaya. Ngerti ya? Ini di luar, ini tidak bicara dia punya penghasilan. Pokoknya murni dari simpanan, tabungan, aset aja. Punya 960 juta, artinya sampai meninggal dia bisa ngandelin kebutuhan pokoknya hanya dari aset itu aja, itu sudah kaya, nggak boleh terima zakat. Nah, orang fakir itu memiliki di bawah separoh. Kan tadi kalau biar dikatakan kaya sampai meninggal 960, setengahnya berapa? 480 juta. Benar nggak sih Pak? Iyalah bener aja lah Pak, duitnya juga belum tentu ada ya kan. 480 juta. Orang fakir itu kalau punya 479 juta. Itu fakir. Oh. Iya. Punya 479 juta. Ini secara fikih dulu maksudnya kan. Bapak jangan bingung dulu. Ini ceritanya dia nggak punya penghasilan, semata-mata ngandelin. Nah itu tadi. Jadi kalau dia kurang dari setengah, 479.999. Kalau 480 setengah. Setengah dari kekayaan, setengah dari dihitung kaya. Standar kaya tadi kan 960. Separohnya berarti kan 480. Kurang dari setengah itu namanya fakir. Waduh, nanti semua fakir semua kita ini. Apalagi yang di bawah itu. Nah, itu yang semata-mata mengandalkan aset. Udah nggak bisa kerja, nggak punya penghasilan apa-apa. Itu maksudnya. Itu masih bisa nerima zakat. Kalau dari semata aset. Tapi kalau dia punya penghasilan, yang penghasilannya bulanan kayak harian, maka dihitungnya ya per hari atau per bulan. Tadi 2 juta satu orang, ya kan? Kali 4 berarti 8 juta. Setengahnya berapa? 4 juta. Berarti kalau dia punya penghasilan 3.999.999 itu fakir. Masih fakir itu Pak, karena di bawah setengahnya kebutuhan pokok ya, yang kalau dihitung bener-bener kebutuhan pokoknya, makan, pakaian, tempat tinggalnya, itu kebutuhan bener-bener pokok. Kuota nggak termasuk Pak, kuota mah nggak mati, orang nggak makan, nggak punya kuota nggak mati Pak, cuman puyengnya ya dia. Ya, jadi kebutuhan bener-bener pokok ini. Jadi kalau dihitung pakai nilai begitu, di bawah 3 juta, di bawah 4 juta, walaupun di bawahnya sedikit, itu masih tergolong fakir dan masih bisa menerima zakat. Bapak jangan hore. Alhamdulillah saya masih bisa menerima, astagfirullahaladzim. Kok masih bangga jadi fakir, ini gimana ceritanya ini? Nabi aja minta perlindungan dari kefakiran. A'udzubika minal kufri wal faqri, itu kata Nabi. Aku minta perlindungan dari kekafiran dan kefakiran, karena dekat. Orang biasanya mudah sekali menjual imannya karena fakir Pak. Itu di Gunung Kidul itu banyak yang menggadaikan imannya hanya gara-gara sembako, gara-gara Indomie, begitu Pak. Karena kefakiran, kadal fakru ayyakuna kufron. Nabi udah bilang begitu. Fakir itu dekat dengan kefakiran. Makanya jangan
Jangan bangga jadi orang fakir gitu, apalagi melestarikan kefakirannya. Astagfirullahalazim. Nah, itu fakir Pak, di bawah setengah. Kalau setengah pas dan lebih dari setengah tapi belum mencukupi sampai hitungan yang tadi kita hitung, itu namanya miskin. Bisa. Sekiranya dia punyanya bukan aset, punyanya penghasilan. Penghasilannya bulanan. Ya tadi ya, 2 juta tadi, 8 juta tadi. Buat dia dengan keluarga yang wajib dia tanggung nih, 8 juta. Dia punya 7.999.999. Kurang 1 rupiah. Itu miskin. Bisa Pak sampai sini? Paham ya? Cara ngitungnya begitu. Itu miskin. Sehingga masih bisa menerima zakat. Kapan dia nggak bisa menerima zakat? Kalau terpenuhi 8 juta. Pas. Baru namanya kaya. Bisa Pak sampai sini jelas ya perhitungannya ya. Nah maka dulu saya tuh di RT diminta untuk jadi penasehat penyaluran zakat. Cuman nggak diamalin, ya nggak apa-apa sih. Diminta doang Pak kan. Nah jadi saya bilang gini, ini gimana nih untuk memastikan mana fakir mana miskin? Sebab kita bilang miskin kok motornya 2, misalnya gitu kan? Bingung kan? Nah makanya paling enak pakai fikih Pak. Yang paling enak itu ngitungnya jelas gitu. Pendefinisian dan klasifikasinya tuh jelas kalau pakai fikih. Nah, saya bilang gini, kalau ikut fikih kita di pemerintahan itu ada sensus. Namanya indeks kemiskinan. Di Kabupaten Bogor, Bapak cek aja Kabupaten Bogor atau indeks kemiskinan Kabupaten Bogor. Itu ada sensusnya, dilihat dari harga barang rata-rata di sini, kemudian jumlah pendapatan dan seterusnya, akan dikatakan miskin, itu namanya indeks kemiskinan. Kalau dia satu orangnya Pak ya, dia punya penghasilan per bulan dikatakan miskin itu waktu itu saya lihat 400.000 sekian satu kepala. Jadi kalau pakai mengacu kepada sensus tersebut, data penduduk tersebut dan itu ditetapkan nggak main-main Pak, pakai statistik itu, pakai data, based on data semuanya. Jadi 400.000 satu orang, kalau di rumah itu ada 4, berarti 4 kali 4 gitu aja mudahnya, berarti 1.600.000. Berarti di bawah yang punya gaji di bawah 1.600.000 itu baru miskin, atau di bawah setengahnya berarti fakir. Kalau miskin belum tentu fakir. Kalau fakir itu udah melewati kemiskinan namanya, udah di bawah setengah. Bisa Pak sampai sini Pak ya? Mudah ini untuk mengkategorikan seseorang itu miskin atau tidak sebenarnya dengan itu. Jadi kita menggabungkan antara panduan fikih sama data dari statistik dari pemerintah bahwa orang dikatakan miskin itu kalau ada standarnya, namanya IKA tuh. Bapak cek aja di YouTube, di Google. Nah sekarang terus gimana dong? Kalau begitu kita harus mendata semua dong, kata Pak RT. Saya bilang nggak usah, biar nggak repot. Caranya Pak RT tulis surat dari RT atau bagian amil ataupun perwakilan amil, tulis menurut fikih saya bikinin tulisannya Pak, saya bikinin juga ininya suratnya, kagak dipakai juga. Astagfirullahaladzim, emang susah nih. Dia kata ribet, ya udah katanya minta konsultasi, gila dikasih konsultasi dibilang ribet gitu. Akhirnya ikut apa yang ada. Ya sih nggak apa-apa. Cuman gini, saya bilang gini, tulis ini biar zakatnya tersalurkan sesuai dengan fikih. Itu sebenarnya sih Pak. Sehingga kan tadi ada kecemburuan gitu kan Pak. Kok dia punya motornya baru tapi dapat. Saya justru malah ini nggak dapat. Kan jadi begitu akhirnya. Nah makanya saya tulisin, jadi kriteria penerima zakat itu disebarin ke warga gitu Pak.
bahwa miskin itu sekian, saya hitungin menurut data semuanya dah saya hitungin kayak gini nih persis nih. Fakir itu di bawah setengah itu fakir, ini miskin begini, sudah kan Pak. Apalagi yang paling ribet kan zakat fitrah Pak. Kalau zakat mal biasanya orang nggak terlalu kelihatan banget karena pengumpulannya nggak kelihatan gede, nggak kelihatan rame gitu kan. Tapi kalau zakatnya zakat fitrah, ini kan rame ini yang ngumpulin. Nah, disitulah mulai banyak mata menyorot kan. Nah, jadi setelah udah dibagiin ke warga, di bawahnya saya tulis kurang lebih diksi atau redaksinya itu, bagi warga yang memang memenuhi kriteria silahkan ambil kupon, silahkan mengajukan diri. Bagi yang tidak diharapkan tidak mengambil, begitu Pak. Sudah, jadi nggak perlu kita sensus masing-masing slip gajinya diminta tolong, nggak usah repot-repot amat Pak. Iya kalau mau slip gaji, kalau dia dagang lebih repot lagi kita ngitungnya nih kan. Nah jadi dia dengan kesadaran aja. Maka memang dalam kitab fikih begini Pak, kalau ada orang yang datang mengaku dirinya miskin, itu sudah boleh langsung dikasih zakat. Secara fikih begitu ya. Nah, itu sudah tersalurkan berarti gitu kan. Masalahnya kadang-kadang Bapak kita kan kesian melihat yang pengamen-pengamen ataupun yang joget-joget di jalan tuh, badut. Jangan-jangan penghasilan gedean dia Pak daripada kita. Itu kan kita nggak tahunya di sana. Nah, maka kita mintanya kejujuran. Sebagaimana zakat itu diambilnya untuk kita di negara Indonesia ini pakainya kan kejujuran. Sama kayak pajak, kan kesadaran diri itu kan, perhitungan berapa kita wajib pajaknya, sama kayak zakat juga begitu. Kita kan kejujuran masing-masing. Nah, maka pengambilannya, pembagiannya itu juga ikut kejujuran masing-masing. Bisa dipahami sampai sini Pak ya. Ini fakir intinya yang tidak sampai setengah dari indeks kemiskinan. Kalau miskin itu yang setengah atau lebih tapi belum cukup dari indeks kemiskinan. Nah begitu ceritanya Pak. Jadi maksud dari selama umur rata-rata tuh caranya begitu ngitungnya. Itu kalau hanya mengandalkan aset. Tapi kalau dia pakainya penghasilan, maka dihitungnya ya sesuai penghasilannya per hari. Tinggal hitung aja per harinya dia butuh kebutuhan pokoknya berapa, 100.000 misalkan. Berarti kurang dari 100.000 di hari itu dia fakir atau di hari itu dia miskin. Gitu maksudnya Pak ya. Bisa kan dipahami ini? Mudah ya? Semoga mudah saja. Yang ketiga, amil. Amil itu orang yang dilantik pemerintah. Jadi ada SK-nya harus ada kan, dari Baznas, dari Depag untuk mengumpulkan zakat satu dan menyerahkannya. Ngumpulin, nyerahin. Ini tugas utama. Termasuk di dalamnya yang bagian nyatet-nyatetnya, administrasinya, yang jadi gaji buat security-nya. Kalau di Baitul Mal dulu kalau dulu Baitul Mal itu bukan tempat pinjam duit, Baitul Mal itu tempat ngumpulin zakat dan sodakoh dan wakaf umat. Nah jadi ada yang jaga, ada yang ngelola, ada manajernya. Nah itu semua digajinya pakai dari zakat ini, dari gaji amil. Kalau dibagi rata 8 berarti kan 12,5% kan gitu ya Pak. Kan 100% bagi 8 12. Benar ya? 12,5% gitu. Itu gaji untuk amil. Tapi amil ia akan diberi zakat jika belum dapat gaji dari pemerintah. Itu pun diberikannya bukan seluruhnya tapi sesuaikan dengan UMR. Kalau kita di sini sekarang UMR, gaji rata-rata. Biasanya kalau jadi dia misalnya sebagai apa? Sebagai admin, sebagai adminnya UPZ ataupun juga Baznas. Gajinya kalau ikut dengan kadar pengumpulan harta yang semisal berapa? Sebagai admin. Nah, segitulah juga sama ketika dia dapat gaji dari zakat yang dikelola. Jadi bukan semaunya dan juga bukan seluruhnya. Semuanya dihabisin gitu buat ambil, enggak. Tapi gajinya sesuai dengan upah minimum regional atau upah rata-rata lah gitu kurang lebihnya. Yang keempat ada mu'allaf. Nah, mu'allaf ini ada beberapa kriteria. Pertama, orang yang baru masuk Islam namun masih lemah Islamnya, niatnya.
Karena kelemahan niat itu bisa tambah hilang niat Islamnya gara-gara faktor ekonomi. Disitulah dia disupport. Nah, teman-teman dari mualaf, saya mengelola yayasan mualaf, Pak. Alhamdulillah di Al Ihsan. Jadi teman-teman mualaf ini salah satu, kalau boleh bahasa, kekurangannya, Pak. Kekurangannya adalah mereka senantiasa menjual kemualafannya. Kemana-mana bawa sertifikat mualaf. Saya baru masuk Islam, banyak dapat duit. Habis gitu aja. Nanti nanggok lagi di mana? Nanti nanggok lagi. Makanya Bapak, ini pentingnya mualaf itu satu yang paling penting tuh imannya dibina. Itulah yang sekarang ini kita ambil bagian di situ. Sebab kebanyakan mualaf center yang ada itu fokusnya lebih kepada memasukkan orang ke Islam aja. Tapi pembinaannya kurang. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Jadi debat, kemudian yang di YouTube kan banyak tuh, YouTube kan, apa segala. Itu fokus masukinnya. Tapi setelah masuk kemudian dibinanya itu masing-masing biasanya. Kebanyakan. Paling kalau ada pun ya sekali udah gitu. Nggak terorganisir. Nah, makanya kami bentuk yayasan ini yang lebih ditekankan justru pembinaan mualafnya itu. Nah, kalau dia imannya sudah kuat, juga kadang udah dikasih modal, Pak, tapi kabur. Ini niatnya biar pemberdayaan, kasihan ini mualaf karena diusir keluarganya, kemudian diusir dari kantornya, macam-macam lah. Ini kan rumah tangganya berantakan gara-gara masuk Islam kan. Akhirnya kita kasih modal misalnya. Tapi dikasih modal tanpa ada pembinaan iman dan pembinaan skill. Belum tentu semua orang bisa dagang. Tiba-tiba suruh dagang suruh bikin laporan nanti ya tiap bulan, ya kagak bikin laporan, orang dia kagak pernah dagang, biasanya kerja. Nah, ini jadi perlu ditelaah kembali itu makanya. Jadi bapak-bapak kalau misalkan nanti ada yang ngaku mualaf, nah boleh tanya ke saya nanti untuk saya tanya database mualaf Indonesia, ini kapan mualafnya, di mana mualafnya, benar sebagai mualaf apa enggak. Kadang-kadang ada yang sudah menjadi DPO, Pak, daftar pencarian orang gitu ya. Artinya sudah terkenal bahwa dia ini kemana-mana tuh minta-minta untuk membawa mualafnya itu gitu. Padahal mualaf udah 10 tahun masih mualaf aja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nggak benar juga. Itu yang saya tekankan betul kepada para mualaf ini. Jadi mualaf itu harus berdaya. Kita ini orang Islam, bukan lagi mualaf terus gitu kan. Terus yang kedua, termasuk mualaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya, taklif, orang yang hatinya dilembutkan, mu'allafati qulubuhum gitu ya, dengan harta. Di antaranya mu'allaf itu pemimpin kaum kafir yang diharapkan masih kafir Pak, tapi dia pimpinan suku. Diharapkan kalau kita kasih harta, hatinya jadi lembut ke Islam, jadi dia justru tidak memerangi Islam, apalagi sampai masuk Islam. Itu boleh dikasih harta dari zakat. Yang ketiga, orang muslim ini juga mualaf, masuk dalam kategori orang yang mendapatkan jatah mualaf. Orang muslim yang memerangi atau menakuti orang yang tidak mau bayar zakat sampai akhirnya bayar zakat kepada pemerintah. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu kan sangat memerangi orang yang nggak mau bayar zakat. Nah, orang-orang yang ngebantuin beliau itu dibiayai dari zakat bahagian mualaf. Membantu beliau untuk memerangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat, nakut-nakutin dan juga mendiplomasi mereka. Yang keempat, orang yang memerangi bawahannya yang kafir atau memerangi pemberontak, itu juga dapat zakat dari mualaf. Bawahannya yang kafir, dia muslim, dia punya pembantu, dia punya rakyat, dia pimpinan daerah muslim, tapi dia memerangi ininya sendiri, bawahannya sendiri terhadap, karena mereka memerangi Islam, maka itu pun juga termasuk dapat bagian
mu'alaf, zakat mu'alaf. Diberikan zakat jika pengeluaran zakat untuk dia lebih murah dari biaya pemberangkatan tentara. Nah, jadi tapi kata ulama nih Pak dalam kitab fikih, 4 ini Pak, tuh 2, 3, 4 mu'alaf ya. Untuk saat ini udah nggak perlu katanya. Kenapa nggak perlu? Karena Islam sudah kuat, nggak butuh lagi. Mereka masuk Islam silakan, enggak juga nggak apa-apa. Begitu jadinya. Mereka masuk Islam silakan, enggak, ya nggak apa-apa. Kadang-kadang kan ada teman-teman yang kasihan sama mu'alaf ini nanti kalau misalnya dia balik lagi ke Islam, balik lagi ke non-Islam, non-Muslim, ke kafir, nanti saya jadi dosa kalau nggak bantu. Enggak Pak. Kalau dia memang menjadikan itu sebagai lahan pencarian, mata pencaharian, Bapak nggak usah merasa berdosa, itu salah dia. Paham ya Pak? Islam itu nggak butuh untuk banyak pemeluk maksudnya. Allah nggak butuh, yang mau masuk surga siapa emang? Gitu maksudnya. Jadi jangan diancem-ancem gitu dengan nanti kalau misalnya dia nggak dibantu nanti bakal keluar. Itu salah dia sendiri Pak. Siapa suruh dia milih dunia, milih kekafiran. Jadi gitu maksud saya Pak ya. Nah ini udah nggak diperlukan kata ulama karena Islam udah kuat. Islam sudah tidak perlu. Mau masuk Islam silakan, enggak juga nggak apa-apa. Jadi nggak perlu repot-repot kita kasih biaya untuk biar dia mau masuk Islam atau mempertahankan Islamnya, gitu maksudnya. Tapi Pak, diporsikan zakatnya untuk para mu'alaf yang sekarang boleh, bagus, nggak masalah, gitu maksudnya Pak. Yang kelima, hamba mukatab ini udah nggak ada, hamba saya yang kata tuannya kalau kamu bayar sekian duit kamu bebas. Ini udah nggak ada sekarang. Berarti golongan penerima zakat udah kurang 1 tuh Pak, ya kan? Terus yang keenam, orang yang berutang. Nah orang yang berutang ini biar singkatannya nih Pak, biar nggak baca teks semuanya nih. Orang yang berutang itu yang boleh dapat zakat adalah orang yang utangnya bukan untuk maksiat, atau orang yang berutang untuk maksiat tapi beneran udah taubat. Dia ngutang buat judi online. Tolong dong, saya utang banyak ini. Gara-gara judi online. Nah, apakah boleh dikasih dari zakat? Nah, tak lihat dulu. Ini udah taubat beneran apa ntar malah kita biayain lagi nih kan, ngulangin lagi. Nah, biasanya sih Pak, biasanya ada modal main lagi, itu masalahnya. Susah Pak. Nah, buat modal. Nah makanya ini hati-hati, tidak boleh diserahkan zakat itu kepada atas nama orang yang berutang ya, untuk itu. Nah kalau ada orang yang berutang ini, yang walaupun dia kaya, tapi berhutangnya untuk mendamaikan saudara muslim, maka dia boleh menerima zakat walaupun kaya. Gimana tuh Pak? Ada orang berebut masalah harta. Nah, kemudian orang kaya bilang gini, ada seorang yang orang kaya dan dermawan, kaya doang nggak dermawan mah bodo amat. Ini orang kaya tapi dermawan. Dia bilang, dah saudara-saudara nggak usah ribut, dah ini buat kamu, ini buat kamu. Tapi niatnya dia ngasih dari kantong pribadi dia itu niatnya ngutangin. Dia boleh nuntut, dia boleh minta pengembalian uang yang sudah dia keluarkan tadi dari zakat. Itu boleh, walaupun kaya, karena tujuannya untuk islah. Pak, yang namanya perdamaian itu akan lebih mudah jika ada duit. Orang ribut kayak apa itu, kita cuman konsolidasi lah, diplomasi lah, duitnya kagak ada. Kagak damai-damai Pak. Bener ya? Nah makanya ini perlu ada orang kaya muslim yang memang dermawan gitu, yang mau pikir umat. Nah untuk tadi itu, karena islahul ummah itu sekarang bil mal, banyak dengan harta, mudah sekali dengan harta itu. Baginda Nabi juga begitu. Baginda Nabi itu Pak, ada orang Yahudi Pak, ada orang Islam Pak. Ada orang Islam 2 orang jalan di pemukiman Yahudi. Tiba-tiba salah satunya meninggal.
Kan lagi pisah nih, dua orang ini lagi jalan di kebun. Kebunnya ini di dekat pemukiman Yahudi, di pemukiman Yahudi. Dua orang ini pisah sambil keliling-keliling ke kebun itu, ngecek kebun. Tiba-tiba didapati si orang Islam ini meninggal dunia. Temennya langsung lari ke keluarga si korban, bilang pasti orang Yahudi ini yang bunuh. Kenapa? Karena di situ nggak ada orang Islam. Memang benar-benar kampung itu orang Yahudi, dan tahu sendiri Yahudi punya dendam kesumat betulan sama orang Islam. Akhirnya keluarganya datang kepada Nabi. Terus terus nuntut, kami minta orang Yahudi dihukum, disos. Nabi panggil orang Yahudi ini, perwakilannya kampung ini. Ngaku nggak kira-kira Pak? Ya enggak, bukan kami. Mereka bilang, nggak mungkin orang ada di kampung kalian kok matinya. Jelas pasti kalian lah yang bunuh. Siapa lagi yang bunuh? Nggak ada orang Islam di sana. Nggak, bukan kami. Nabi SAW tetap memposisikan hukum. Nggak pakai nggak pakai perasaan, tapi pakainya hukum. Nabi tanya, bapak-bapak ini keluarga korban punya saksi apa enggak? Ini kan hukum Pak. Kalau pakai perasaan, wah pasti Yahudi nih. Atau langsung aja minta mukjizatnya kepada Allah gitu kan? Iya kan, bisa aja langsung. Tapi enggak Pak. Jadi setinggi-tingginya karomah, setinggi-tingginya mukjizat, ya syariat. Jadi jangan dibentur-benturkan antara hakikat syariat. Ya syariah itulah karomah itu sendiri. Jadi Nabi SAW bilang, bapak-bapak ini keluarga korban punya saksi apa enggak? Ya enggak ada Nabi. Nah, maka kalau yang ini penuduh nggak punya saksi, orang yang dituduh untuk menghindarkan hukuman terhadap diri mereka, caranya dengan sumpah. Sumpah aja. Antara dua Pak, kalau nggak saksi bukti, ya sumpah. Kalau dalam hukum Islam begitu pengadilan. Maka ketika kalau begitu, saya akan minta orang Yahudi bersumpah tidak ada pembunuh di antara mereka, bersumpah bahwa bukan mereka yang membunuh. Kata keluarga korban, Nabi, mereka ini Yahudi. Allah aja diperanakan sama Nabi Uzair, gimana suruh sumpah? Gitu maksudnya. Sama Allah aja mereka berani, mereka kan pembunuh para nabi. Apalagi cuma sekedar sumpah. Mereka nggak punya iman. Begitulah kurang lebih ini kata keluarga korban. Ya secara logika benar Pak. Orang kafir kok disuruh sumpah, ya nggak takut mereka. Ya kalau sekarang mah orang Islam juga berani bersumpah, aneh. Akhirnya kata Nabi, la sabila lakum illa dzalik, nggak ada cara untuk kalian kecuali itu. Kalian nuduh nggak punya saksi, nggak punya bukti. Maka mereka untuk mengelakkan bisa dengan cara sumpah. Maka orang Yahudi ditawarin sumpah. Orang Yahudi nggak mau, ya kan? Dengan berbagai alasan. Akhirnya Nabi minta kepada si keluarga korban untuk sumpah 50 kali, namanya qasamah. Kalau di dalam fikih. Kalau fikih namanya bab paling belakang-belakang itu ada bab pembunuhan, murtad lah, pencurian, itu ada bab namanya qasamah. Sumpah 50 kali untuk menetapkan suatu pembunuhan. Itu pun dengan dengan indikasi yang sangat kuat. Kayak tadi tuh di kampung Yahudi nggak ada orang, itu indikasi kuat sekali orang Yahudi yang mereka disuruh sumpah 50 kali. Orang si keluarga korban nggak berani juga bawa nama Allah. Ya orang beriman Pak, walaupun merasa hampir yakin tapi tetap ya gimana, tapi ya bawa nama Allah tuh berat, apalagi 50 kali. Nah akhirnya kan ribut Pak, bingung kan? Gimana penyelesaian coba kira-kira? Nah, kan maksudnya walaupun nggak bisa dikisos karena nggak tahu pembunuhnya, minimal kan mereka kalau berani bersumpah 50 kali kan dapat 100 ekor onta. Diat namanya, denda. Tapi mereka sumpah nggak berani, Yahudi suruh sumpah nggak mau, saksi nggak ada. Gimana penyelesaiannya Pak? Dari Nabi sendiri. Itulah hebatnya duit. Nabi sendiri udah
kalian gak usah ribut. Biar nggak ribut, saya kasih 100 ekor onta, blek. Kayak apa Pak? 4 miliar. Yang penting tenang. Ini maksudnya ini. Coba kalau ada yang punya duit kayak gini mah enak bener ya. Selesai masalah kita. Iya maksudnya. Hah? Yang dikasih keluarga korban. Yahudi mah kan dia justru ini menyelamatkan biar Yahudi nggak bayar gitu. Yahudi suruh bayar kan nggak mau. Orang dia nggak ngerasa bersalah gitu kan. Ya keluarga korban tetap pengen nuntut lah maksudnya kan. Ya, jadi bingung akhirnya kan. Ya udah bayarin selesai masalah. Nah maksudnya kalau ada orang kaya yang kayak gini nih, kayak Nabi nih, ngeluarin terus dia minta ke zakat, boleh menerima zakat atas nama orang yang berutang, gharimin. Nah, itu kalau mau lebih jauh Pak, boro maksudnya kita yang fakir miskin yang nggak kecukupan, boro-boro mau bayarin utang-utang orang-orang kaya kayak tadi gitu ya Pak. Ya Allahu Akbar. Yang ketujuh, orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mengambil gaji dari pemerintah. Ini namanya fisabilillah. Jadi kalau dalam fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i dan fikih 4 mazhab, fisabilillah itu hanya ini orang yang berperang di jalan Allah. Di jalan Allah artinya yang diperangi itu orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi Islam, bukan lawan politik, ya, bukan pemberontak. Nah yang ke-8 itu dan nggak punya gaji. Kalau tentara kan ada gajinya. Itu mereka nggak dapat lagi gaji fisabilillah, zakat fisabilillah, ya. Yang ke-8, orang yang melakukan perjalanan tidak cukup bekal atau ongkos sampai tujuan, namanya ibnu sabil. Jadi musafir kehabisan ongkos, walaupun orang kaya tapi dia kehabisan ongkos, dikasih zakat biar sampai tempat tujuan aja, seukuran sampai tempat tujuan itu dikasih zakatnya. Jadi ini 8 inilah yang menjadi penerima zakat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan nggak Pak? Nggak ada ya? Jelas ya? Oh ya, silakan Pak. Mau nanya ini buletin atau diklat untuk kriteria fakir miskin itu masih ada nggak? Fotokopi untuk. Oh, di mana? Udah lama Pak, udah bertahun-tahun Pak. Sekarang juga udah berubah kriteria IK-nya. Ya Pak ya. Tapi kalau Bapak mau, ya mungkin nanti bisa Pak Sugeng untuk ini kan ingetin saya untuk kalau memang mau dibuatkan kembali. Saya pun sampai lupa udah bertahun-tahun yang lalu. Itu indeks kemiskinannya juga pasti udah berubah hitungannya. Wallahu taala alam bishawab. Subhanakallah. Oh belum. Nah, penuntut ilmu, ustadz di kampung, ustadz TPA, ustadz pesantren. Ini kan karena Bapak nggak tanya ini, saya nggak jelasin. Ternyata ditanyain ya. Itu tidak termasuk fisabilillah. Jadi mereka boleh nerima atas dasar namanya nama fakir miskin. Jadi silakan. Ya pokoknya selama mereka fakir miskin, mau ustadz kek, mau santri kek, ya boleh dapat, gitu ya Pak ya. Jadi jangan diarahkannya fisabilillah. Yang walaupun saya tahu ada sebagian pendapat ulama dan ini diambil oleh banyak ulama kontemporer seperti Syekh siapa bikin fiqh zakat Syekh Ali Jum'ah, bukan Syekh Allahumma shalli satu lagi lupa bikin fiqh zakat itu. Jadi beliau mengambil ya fisabilillah semua kebaikan, semua jalan kebaikan, semua dakwah, kemudian boleh diserahkan kepada pembangunan masjid lah apa segala macam. Tapi itu terlalu terlalu berbahaya kalau saya fatwakan, karena kalau begitu nanti fisabilillah jadi banyak banget. Ya Pak. Jadi enggak 8 golongan lagi Pak, jadi 80 golongan bisa-bisa. Karena orang yang kerja, bapak-bapak kerja, dagang, nyari duit untuk mencari rezeki diri dan keluarga, itu di dalam hadis juga fisabilillah. Tak gimana ceritanya coba? Berarti semuanya penerima zakat dong ujungnya nih kan? Jadi repot nanti kalau terlalu luas. Nah makanya innama dalam Al-Quran tadi saya awal tadi dalam ayat Quran itu sebutnya innama, hanya 8 ini aja yang boleh menerima. Maka fisabilillah itu hanyalah orang yang berperang di jalan Allah. Tapi kalau mereka fakir miskin, kasih Pak dengan atas nama fakir miskin. Usul saya, saran kami,
kalau ke ulama, ke ustadz jangan zakat lah Pak. Ustadz ini zakat. Ya astagfirullah. Emang saya fakir? Iya Ustadz, kan jadi gak enak Pak. Hadiah Pak. Zakat yang lain lah maksudnya kan. Ya termasuk ke Hah? Iya bahasanya. Jadi usahakan kalaulah itu zakat jangan diomongin gitu Pak. Dalam hati aja niatnya saya niat keluarin zakat gitu. Ustadznya ada buat ustadz gitu. Yang bilang Ustadz ini zakat saya ya. Aduh kayak gimana gitu Pak kayaknya. Asa-asa kumaha gitu ya. Begitulah kurang lebihnya Pak ya. Karena zakat itu kata Nabi juga kotoran harta manusia gitu. Min ausakhin nas. Dia kotoran harta manusia. Maksudnya kayak Ustadz ini kotoran saya kan gak enak gitu. Gitulah kurang lebihnya konotasinya Pak ya. Wallahu taala alam bisawab. Satu lagi Pak. Tadi di awal untuk perhitungan cara wajib zakat itu salah satunya memasukkan ke piutang. Kemudian kalau piutang yang sudah dimasukkan untuk kadar wajib zakat ternyata yang berhutangnya nggak tanggung bayar, apakah jadi tanggungan si penjual atau kadar zakatnya jadi berubah atau bagaimana? Iya kan jadi hitungan zakatnya untuk mencapai nisab apa enggak itu piutang termasuk. Piutang itu termasuk yang sudah jatuh tempo ya. Kalau yang belum jatuh tempo enggak termasuk. Enggak terikat atau tidak tergantung kepada dibayar atau enggak dibayar. Yang penting itu masih harta milik kita sempurna. Karena orang yang udah bayar, orang yang piutang tadi itu harta kita sempurna dan mestinya sudah bisa kita pegang. Cuma karena lagi dibawa kabur aja. Nah, jadi artinya tetap dizakati gitu Mas. Nanti kalau orang yang udah kita zakati duluan, ternyata orangnya baru bayar setelah bertahun-tahun, ya udah nggak usah diwajib dizakati lagi karena kita sudah menghitung yang ini nih sudah di dalam zakatnya nisabnya duluan gitu. Sama aja kayak barang. Kadang-kadang pedagang atau pebisnis itu duitnya sedikit karena udah jadi barang semua. Nah, itu kan apa akhirnya jadi nggak dihitung ya? Enggak, barangnya inilah dihitung nilai harta tetap. Gitu maksudnya Mas. Jelas ya? Enggak ngelihat laku apa enggak laku itu, kapan lakunya apa enggak dilihat itu. Dilihat pokoknya dihitung aja dulu nilai dari harta dagangnya sama kayak harta piutangnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.